melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Lihat kebunku, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, rupa-rupa warnanya. kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Di sini senang, di sana senang. Trilili, lili, 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 la 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 Obok-obok airnya diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot, kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk semut-semut kecil. Saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut-semut kecil, saya mau tanya,
sama kakak-kakak semua. Yeay! Apa kabar? Baik. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Jo akan memimpin kita dalam berdoa. Oke, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah Abi, Tuhan yang pimpin sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk bangkit berdiri adik-adik, kita Ayo. gerak sama-sama. Yuk katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa, Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang kita mau nyanyikan Bumi ini ciptaan Tuhan. Yeay. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Sekali lagi katakan bumi ini ciptaan Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Sekali lagi lebih semangat. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan apa? Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Sekali lagi aku tetap semua lompat ya. Tuhan pelihara. Yeay. Duduk adik-adik semuanya. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil.
sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya firman yang disampaikan dapat menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kamu semua? Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan ya. Adik-adik begitu bersuka cita di dalam Tuhan, dan saatnya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini, firman Tuhan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat-sangat dekat. Adik-adik percaya kan Tuhan Yesus akan datang kembali? Tuhan Yesus berjanji, Dia akan datang untuk menjemput kita semua, supaya kita semuanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kehidupan kekal nanti. Kan hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, kita semuanya di dunia hanya paling 70 tahun, itu paling kuat, paling lebihnya 80 tahun. Firman Tuhan sudah katakan. Tapi sekarang juga banyak yang sebelum mencapai 70 tahun sudah ada yang meninggal. Nah, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan diri bagaimana kita harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Oke adik-adik, ayo kita baca saat ini dalam Alkitab, dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai dengan 9. Kedatangan Tuhan Yesus diumpamakan seperti gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayo kita baca ya. Ayat 1 sampai ayat 9. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah adik-adik, hal kerajaan sorga diumpamakan seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini. Kita mau memilih sebagai gadis-gadis yang mana nih? Gadis yang bodoh atau gadis-gadis yang bijaksana? Adik-adik mau pilih yang mana? Ya, adik-adik pasti memilih 5 gadis yang bijaksana. Karena apa? Karena 5 gadis bijaksana itu mempersiapkan diri, menyongsong mempelai datang. Adik-adik juga harus menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dengan siap sedia. Caranya bagaimana? Ayo, caranya bagaimana? Ya mempersiapkan diri kamu. Kamu sekarang kan masih sekolah nih ya. Masih sekolah, jadi kamu masih diberi kesempatan sama orang tua untuk belajar. Nah, kan belajar. Belajar itu kamu harus pergunakan sebaik-baiknya. Orang tua sudah membiayai kamu untuk sekolah.
Apakah kamu dengan sekolah itu kamu menggunakan waktu-waktunya dengan sembrono, dengan sembarangan, dengan tidak berguna? Jangan ya adik-adik ya. Kita harus menggunakan waktu-waktu yang sekarang ini harus dengan bijak, dengan bijaksana. Ya, adik-adik bisa belajar, jangan main terus. Nah, sekarang banyak nih himpitan-himpitan, godaan-godaan semua seperti HP, ya gadget ini. Gadget itu banyak loh fitur-fiturnya. Kamu bisa buka apa saja. Tapi kamu kan dikasih hikmat sama Tuhan. Supaya apa? Kamu pilih yang baik, yang mana. Untuk sekolah oke, kamu bisa cari nih mengenai apa gitu. Disuruh tugas, diminta tugas mengerjakan apa. Kamu bisa menggunakan HP. Kamu bisa mendapatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan dari HP tersebut. Kamu harus bisa menggunakannya. Jangan menggunakan HP dengan hal-hal yang tidak berguna. Untuk apa? Ya. Nah, adik-adik setelah adik-adik semuanya belajar dengan baik, dengan pintar, adik-adik sudah siap nih. Nanti dewasa sudah siap untuk menjadi orang yang berhasil. Adik-adik harus ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk baca firman, ada waktunya untuk berdoa, ada waktunya untuk menyanyi, semua ada waktunya. Adik-adik harus siap sedia. Misalnya, papa adik-adik pergi keluar kota. Papa bilang, "Nak, kamu harus siap-siap ya, nanti papa akan jemput kamu." Tapi papa nggak tahu nih kapan waktunya. Jadi kamu harus siap-siap. Kamu harus belajar nih hari ini, besok atau lusa. Papa nggak tahu. Kamu harus belajar yang baik, harus bikin PR-nya yang benar, ya, pekerjaan rumah yang bagus, semuanya yang betul. Nanti papa akan datang membawakan kamu sebagai oleh-oleh, misalnya coklat untuk kamu. Nah, kamu kan menyambut nih, siap-siap kamu belajar, ya kan, kamu siap sedia kan, karena papa sudah janji bahwa papa akan datang jemput adik-adik semuanya. Adik-adik mau diajak jalan-jalan nih setelah papa datang. Adik-adik mesti siap. Ya, adik-adik udah belajar nih. PR sudah dibuat semuanya, pekerjaan rumahnya ya. Adik-adik sudah mandi setiap hari. Aduh, papa mana ya? Papa belum datang. Adik-adik besok tidur, setelah malam tidur lagi, besok nyambut lagi. Aduh, entah papa pasti datang nih. Setiap hari adik-adik terus ingin menyambut papa. Karena papa janji akan datang. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus janji kalau Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua. Adik-adik harus siap sedia. Jangan seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mempunyai minyaknya, ya, persediaan minyak. Jadi dia sembarangan. Dia tiap hari main HP terus, tidak berguna. Tiap hari main sepeda terus, tidak ada waktunya untuk belajar. Tiap hari keliling terus bermain, main sepeda, main jalan kemana-kemana dengan teman-teman semua. Tidak ada waktunya untuk adik-adik siap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk belajar, untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Tidak ada waktunya karena udah capek main. Jangan ya adik-adik ya, jangan seperti gadis-gadis yang bodoh, ya, yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Nah, di Alkitab ditulis juga dalam Efesus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Tuh, firman Tuhan sudah kasih tahu adik-adik, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Banyak godaan. Adik-adik diteleponin teman, misalnya ditelepon, "Yuk kita kesana yuk, kita main," misalnya. Sampai larut sore, larut malam bahkan. Semuanya adik-adik baru pulang. Mama udah cariin semua, papa udah cariin, kamu masih main, bawa sepeda semuanya. Tidak ada waktu. Setelah pulang capek. Jadi tidak ada waktu untuk belajar,
Tidak ada waktu untuk berdoa. Apakah adik-adik mau seperti itu terus-menerus? Nanti adik-adik akan tidak naik kelas kalau begitu. Nah, makanya harus pergunakanlah waktu yang baik. Kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana. Dia memiliki simpanan minyak-minyak itu, minyak dalam buli-bulinya. Supaya kalau pelitanya mati, mau mati nih, dituangin lagi minyak supaya pelitanya tidak mati, tidak padam. Nah, adik-adik juga harus dengan iman, adik-adik harus bertumbuh iman adik-adik semua. Adik-adik harus belajar, berdoa semuanya, memuji nama Tuhan. Biar iman adik-adik bertumbuh. Tuhan kasih hikmat kepada kita semua. Ya, di Alkitab dalam Kolose 4 ayat 5 dikatakan juga begini, hiduplah dengan penuh hikmat. Dengan penuh hikmat ya, terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Semua sudah dikasih tahu sama Alkitab ya. Tuhan Yesus sudah kasih firman kepada kita supaya kita hidup dengan penuh hikmat kepada orang luar. Orang luar yang belum kenal Tuhan, kita bisa ajak mereka semua. Yuk kita ke gereja, kita baca Alkitab. Kalau mereka ada yang susah, yang sedih, adik-adik hibur. Bilang, jangan takut, jangan sedih. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Ya, Tuhan Yesus selalu menolong kita semua. Dan Tuhan Yesus berjanji nih, kalau Tuhan Yesus akan memimpin kita sampai kehidupan yang kekal. Nanti Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita semua dalam awan-awan kemuliaannya. Kita semua adalah masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus sudah janji. Ya, nah adik-adik, kalau adik-adik diajak yang untuk hal-hal yang tidak baik, bilang tidak. Ya, berani bilang tidak, karena aku mau menjadi anak yang baik. Aku mau berhasil masa depanku, biar mama papa senang, aku bisa berhasil menjadi orang yang benar. Ya, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya, adik-adik harus persiapkan diri adik-adik semua menyambut kedatangan Tuhan dengan berbuat baik, dengan mengasihi teman semuanya, mengasihi membantu mama papa semua, biar adik-adik semuanya hidup bahagia, sejahtera di dalam Tuhan. Oke ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan hari ini ayat hafalannya adalah dalam Matius 25 ayat 13 yang tadi. Matius 25 ayat 13 ya, ayat hafalan kita ya. Kita baca sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan waktunya. Nah, Tuhan datang, kita tidak tahu kapan. Tuhan Yesus juga bilang, aku juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Malaikat-malaikat saja tidak tahu, Bapa yang tahu. Ya, makanya tugas kita tidak usah pusingkan Tuhan Yesus datangnya kapan. Yang penting kita harus mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Jadi sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, kita sudah siap sedia. Adik-adik beriman, tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik seperti 5 gadis yang bijaksana. Selalu mempunyai simpanan minyak di dalam buli-buli mereka. Jadi jangan sampai padam untuk pelitanya. Kita juga harus menjadi terang bagi sesama kita. Supaya teman-teman kita juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita semua boleh menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Oke ya adik-adik ya. Hafalkan ayat hafalan ini dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke, yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Untuk firman-Mu, biarlah kami selalu berjaga-jaga Tuhan, menyambut kedatangan-Mu. Biarlah kami semua boleh siap sedia, karena tak lama lagi Engkau akan datang menjemput kami semua. Biar kami boleh hidup kudus dan berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu Bapa.
Kami mau membawa teman-teman kami semua, saudara-saudara kami, keluarga kami, supaya kami semua boleh menyambut kedatangan-Mu. Kami boleh bersuka cita dalam kehidupan yang kekal nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik dalam minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, diselamatkan oleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik semakin diberkati ya. Amin. Adik-adik, kakak juga mau ingetin jangan lupa kumpulin tugas ke guru kelas masing-masing. Iya, jangan lupa. Jangan lupa via WhatsApp. Selanjutnya, Kakak juga mau ngingetin jangan lupa kalian tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M. apa aja tuh kak? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Betul sekali. Dan yang terakhir nih kakak-kakak, kita mau ngucapin Happy birthday! yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Doa-doanya semoga adik-adik tetap pintar. Betul. Diberkati Tuhan. Makin jadi berkat. Iya, itu semua. Selesai ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi untuk Tuhan.